Gue mau review sepeda Pacific Vigilant 1. Ini adalah sepeda pertama gue beli tahun 2019 sekitar bulan November. Waktu itu gue beli sepeda ini bener-bener MTB banget. Bannya ban kotak gede, dan gue pengen berubah jadi ala-ala hybrid. Jadi gue ganti sebagian part-partnya dan khususnya gue ganti bannya jadi ban road. Oke. Kita langsung aja review satu-satu part-partnya. Kita mulai dari bagian handlebar, bagian cockpit dulu. Untuk handlebar gue pakai GTTO oversize lebar 760. Kemudian untuk stem gue pakai WEG. Sudut kemiringan sekitar 25 derajat dan panjangnya sekitar 80 mili. Oke. Ini stem oversize dan untuk alloy juga keduanya. Untuk hand grip gue pakai merek Avan, udah lock dan bentuknya kayak golok dan ini sangat ergonomis dengan tangan kita ya. Jadi untuk drop gue sangat nyaman. Kemudian di sini gue pakai aksesoris tambahan karena ini ala-ala hybrid, jadi gue pakein tanduk. Kalau nanjak gue nggak pegel untuk di bagian pinggang. Kemudian ini ada lampu gue buat berkendara kalau berangkat subuh dan pulang malam. Kemudian di bagian brake set, untuk bagian brake-nya gue pakai MT200 dari Shimano. Ini saya terendah sebenarnya, cuman selama setahun lebih gue pakai, hampir setahun 4 bulan gue pakai ini, hampir nggak nemuin kendala sama sekali dan masih berfungsi dengan baik. Sangat empuk banget, recommended buat pemula banget. Sebenarnya untuk kelas penantangnya ada banyak, cuman gue lebih memilih Shimano. Di kelas-kelas lain ada seperti Textro, Zoom dan lain-lain. Kemudian untuk shifter di sini gue pakai Shimano SLX 12 speed M7100. Cuman untuk shifter FD-nya ini gue masih pakai Shimano Tourney, karena kebetulan FD-nya juga masih Tourney. Gue pakai 3 speed. Alhamdulillah setahun pemakaian ini masih berfungsi, sangat useful. Oke, kita beralih ke bagian fork masih bawaannya. Di sini udah lock, ada preloadnya juga. Tinggi travel sekitar 120. Tensionnya warna hitam, sangat matching banget dengan sepedanya. Apalagi ya, gue mereknya lupa, ini stiker gue cabut, kalau nggak salah Acres. Memang fork bawaannya ini nggak empuk, tapi cukup lah buat gue yang sering aspal. Gue nggak terlalu sering nemuin jalan rusak, jadi nggak terlalu pengaruh. Dan untuk forknya pun sering gue lock. Kemudian bagian hub rehab depan belakang gue pakai Raze 6 bearing, bagian depan 2, bagian belakang 4. Untuk rotor pakai bawaannya 160. Kemudian spokna atau jari-jarinya 36, cocok dengan hub rehabnya. Untuk velgnya sendiri ini udah alloy double wall. Bannya dari Swallow, ukuran 27,5 kali 175. Ketika gue ganti ban luar, tentu ban dalamnya gue ganti ya. Ban dalamnya ukuran 15 sampai 175. Nah, di sini ada aksesoris tambahan, mud guard merek WEG. Ketika hujan lumayan lah, nggak terlalu percikan airnya nggak terlalu kena muka. Oke, kita langsung bagian frame. Nah, waktu itu gue hampir salah ngira. Gue pikir bagian head tube-nya ini dia udah tapered, atau bagian fork yang dipakai juga udah tapered ya. Ternyata ketika gue bongkar, ini masih oversize. Tapi looks-nya oke lah. Looks-nya ke orang yang belum paham mungkin ini seperti tapered ya. Bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar lalu kecil lagi ternyata. Jadi ukuran atas sama bawah diameternya sama. Kalau nggak salah headsetnya ini ukuran 42. Koreksi kalau salah ya. Oke, langsung ke bagian frame top tube-nya. Top tube-nya kayak gini guys. Ya lumayan lah. Frame-nya worth it banget dengan harga segitu. Ini dia Vigilant, penampakan frame-nya seperti ini. Langsung ke bagian FD gue masih pakai Shimano Tourney TZ
sama dengan shifternya 3 speed. Lalu untuk cranknya gue pakai Halotech 2 MT500 Deore MT500 3 speed. Yang paling kecilnya 22, yang kedua itu 34, dan yang paling besar itu 40. Tadinya gue nyari yang Shimano Alivio yang series paling terbesarnya itu, chainring terbesarnya itu 48, cuman barangnya langka ya, susah. Jadi gue dapet ini. Kemudian untuk cara ini dia, sprocketnya gue pakai 12 speed 1152. Jadi kalau di total gue pakai pilihan rasio 36 speed. Ya lumayan lah buat nanjak yang rumahnya itu dataran tinggi, cocok banget buat gue. Kemudian beralih ke rantai gue pakai KMC 12 speed silver. Dan kemudian untuk RD-nya tentu sama dengan shifternya, ini pakai Shimano SLX 12 speed M7100. Itu gear setnya. Untuk pedal gue pakai merek Raze juga, warna biru, 3 bearing, dan ini launcher banget. Untuk hub bagian belakang sama dengan depan, Raze quick release. Awalnya gue ragu Raze ini bisa pakai 12 speed. Wah, gue udah sayang banget, gue udah beli RD dan sprocket serta group setnya. Ternyata pas gue pasang ternyata cocok, alhamdulillah. Rotor belakang sama, bawaannya Pacific 160. Ini kaliper remnya MT200. Ban belakang juga sama, merek Swallow 27,5 kali tambahan di sini. Lumayan biar nggak terlalu kecipratan air ketika ngelewatin jalan yang basah. Untuk seat post alloy, sayang guys, ini udah agak berkarat karena ketika kehujanan mungkin airnya nggak langsung gua keringin. Oke, langsung ke bagian jok masih bawaannya Pacific, dan ini agak kurang empuk sih sebenarnya, makanya gue pakai aksesoris tambahan busa cover jok seperti ini. Lumayan lah untuk mereduce benturan. Oke, sekian dari gue, itu review sepeda pertama gue dari Pacific Vigilant 1 tahun 2019. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.